wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita berkesempatan kembali atas izin, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita Kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-30. Subuh kemarin kita sudah sampaikan 2 poin penting daripada hadis ini. Poin selanjutnya adalah tentang apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa hal tersebut adalah rahmatullahi ta'ala bi'ibadih, adalah bahagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sarruhan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penegasan bahwa anna suqutallahi an dzikri hukmi asya'ah, diamnya Allah tentang hukum beberapa hal, falam yanussu ala wujubiha wala hilliha wala tahrimiha. Artinya Allah tidak memberikan penegasan apakah itu wajib, apakah itu halal, apakah itu haram. Innama kana rahmatan bi ibadihi wa rifqan bihim. Jadi itu semua adalah karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi faja'aluha afwan, in fa'aluha fala haraja alaihim wa in tarakuha fala haraja alaihim aidan. Artinya hal-hal seperti itu boleh saja dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Jadi diamnya Allah itu bukanlah suatu kelalaian dan bukan karena lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma kana rabbuka nasiyan. Rabbmu itu, Tuhanmu itu tidaklah atau bukanlah zat yang lupa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Kemudian ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk diamkan. Artinya apa? Allah tidak tegaskan ini hukumnya seperti apa. Maka hal tersebut itu kita sebut sebagai hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan. Dan ini banyak sekali. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya keju? Bagaimana hukumnya mentega? Bagaimana hukumnya ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa
Yang halal sudah Allah jelaskan, yang haram juga sudah Allah jelaskan. Kemudian ada hal-hal yang Allah diamkan, itu adalah rahmat bagi kalian. Jadi Nabi SAW tidak merinci satu persatu hukumnya itu, tapi kita kembalikan saja kepada kaidah-kaidah pokok di dalam agama ini. Sehingga ada kaidah dalam ilmu usul fikih. Jadi yang membicarakan perkara-perkara seperti ini nanti ada disiplin ilmu khusus namanya usul fikih atau qawaidul fiqhiyah. Itu disebutkan bahwa al aslu fil asya al ibahah. Jadi yang terkait dengan kebiasaan manusia ini, terkait dengan muamalah, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, itu aslinya apa saja boleh. Ya, hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Baru tidak boleh. Jadi ini diluaskan. Jadi aslinya semua bentuk perjanjian, semua bentuk jual beli, utang piutang dan lain sebagainya, termasuk juga adat istiadat kebiasaan manusia. Ini aslinya pada dasarnya semua itu diperbolehkan. Hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda kalau dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah ini dibatasi. Jadi kaidahnya itu kebalikannya. Jadi kalau dalam masalah ibadah, bagaimana bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al aslu fil ibadah al man'u. Ya, jadi pada dasarnya ibadah itu tidak diluaskan. Ya. Tidak dibuka secara bebas. Ya, hatta yadullad dalil alal ibahah. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan. Ya, jadi contohnya tidak bisa kita membuat-buat, menambah-nambahi sholat fardu. Ya, dan orang saking semangatnya sholat ini sampai kemudian ditambah-tambahi yang 5 itu dijadikan 6 atau 7, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena asalnya ibadah itu sudah dibatasi. Ya, jadi tidak bisa kita mengkreasi-kreasikan. Ya, tidak bisa kita melakukan inovasi-inovasi ya yang bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah an-nahyu an kathratil bahsi was su'al. Ada larangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Lianna kathratal bahsi was su'al, ya, amma lam yuzkar, ya, pada yakunu sababan linuzulish syadid. Ini di zaman Nabi ini, ya, di zaman Nabi itu seringnya ada pertanyaan, ya, kemudian ada pembahasan yang mendalam tentang sesuatu, ya, seringkali menyebabkan terjadinya tasydid. Apa itu? Memberatkan. Jadi turun lagi hukum yang baru. Jadi asalnya ini boleh kemudian jadi wajib. Asalnya ini halal kemudian menjadi haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan la tas'alu an asya'. Kamu tidak perlu menanyakan tentang hal-hal intu bedalakum tasukum, ya, yang jika kalian itu yang kemudian ketika dijelaskan hal tersebut kepadamu, maka itu akan menjadi sesuatu yang berat bagimu. Nah, ini contohnya itu disebutkan dalam suratul Baqarah tentang Bani Israel,
Ketika ada di antara ada orang yang mati dibunuh, nah, ini tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Nah, seandainya pas mereka diperintah itu langsung menyembelih seekor sapi, maka tentu ini menjadi ringan bagi mereka. Tapi persoalannya kemudian mereka banyak bertanya, sapinya seperti apa, warnanya bagaimana, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, mereka turunlah jawaban Allah bahwa sapinya itu tidak tua, tidak juga muda. Sapinya itu warnanya kecoklat-coklatan, seperti ini, seperti itu, tidak pernah dipakai untuk membajak. Akhirnya mereka kesulitan sendiri mencari. Kenapa? Karena banyak bertanya. Nah, ini maksudnya di zaman Nabi seperti itu. Nah, di zaman kita sekarang ini, tentu larangan ini juga masih berlaku secara umum. Jadi wa yakunun nahyu fihi lima fihi minat ta'ammuki fid din. Nah, jadi dalam masalah agama, ya, apatah lagi yang berkait dengan masalah ketuhanan, ini kita ya, jangan diperintahkan untuk jangan menanyakan terlalu rinci, ya, terlalu detail. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, halakal al-mutanatti'un. Nah, celakalah al-mutanatti'un itu. Siapa itu al-mutanatti? Al-bahith amma la ya'nihi. Yani orang yang suka membicarakan, suka membahas sampai dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Awil ladzi yadukku nazarahu fil furuqi al-ba'idah. Atau orang-orang yang suka yadikku nazarahu, jadi mendetail-detailkan, merinci-rinci, ya, perbedaan-perbedaan yang perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa ana zaimum bi baitin fi rabadil jannah. Ya, saya jaminkan bi baitin, ya, satu rumah, satu istana, fi rabadil jannah, ya, di ya, pinggiran-pinggiran surga. Pinggiran-pinggiran surga bagi siapa? Liman tarokal miro, ya, bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, ya, meninggalkan perselisihan, wa in kana muhiqqan, ya, meskipun dia benar. Nah, jadi lebih memilih untuk meninggalkan perselisihan di dunia ini. Ya, wa in kana muhiqqan, ya, meskipun dia berada di pihak yang benar. Kemudian wa minal bahthi, di sini dicontohkan wa minal bahthi amma la ya'ni, ya, termasuk pembahasan yang tidak bermanfaat, ya, adalah al bahthu an umuril ghaibi, ya, membicarakan secara detail, membahas secara rinci hal-hal yang bersifat ghaib, hal-hal yang bersifat ghaib, allati amarona bil imani biha, yang mana kita ini hanya diwajibkan untuk mengimani saja, walam tatabayyan kaifiyatuha, tanpa dijelaskan bagaimana caranya. Nah, jadi kita hanya diwajibkan untuk mengimani, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana caranya. Nah, kenapa pembahasan-pembahasan seperti ini dilarang? Li'annahu qad yujibu al-khiyarah wasyak.
Karena pembicaraan-pembicaraan seperti itu seringkali ya menimbulkan kebingungan, ya, wasyak, ya, keraguan-raguan, wa rubbama yasilu ila takzib, bahkan terkadang bisa kemudian menyebabkan seseorang mendustakan, ya, kemudian tidak mengimani perkara-perkara yang gaib itu. Ya. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq mengatakan, la yajuzu at-tafakkuru fil khaliq wala fil makhluqi bima la yasma'uhu fihi. Jadi tidak boleh kita ini at-tafakkur, ya, berpikir secara mendalam, ya, fil khaliqi, tentang al-khaliq, tentang pencipta, wala fil makhluqi, demikian juga tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya, bima lam yasma'uhu fihi. Jadi cukuplah kita mengimani sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya, ada orang yang baca ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ya, tidak ada sesuatu apapun kecuali semuanya bertasbih, ya, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca ini lalu kemudian timbullah pertanyaan di dalam pikirannya ini. Segala sesuatu bertasbih. Kaifa yusabbihul jamad? Bagaimana kira-kira tasbihnya benda-benda mati? Ya, contohnya kayak seperti batu. Bagaimana batu itu bertasbih? Hal seperti ini tidak boleh kita pikirkan itu bagaimana caranya. Ya, cukuplah kita mengimani bahwa segala sesuatu, maukah itu benda hidup, maukah itu benda mati, makhluk yang zahir, yang gaib, tidak ada sesuatu apapun kecuali semuanya itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana caranya? Tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Kenapa? Li'annahu ta'ala akhbara bihi. Ya, karena itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan begitu. Ya, fayaj'aluhu kaifa syaa kama syaa. Jadi bagaimana caranya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpama ada yang bertanya, bagaimana caranya batu bertasbih? Maka cukuplah dijawab wallahu a'lam. Jadi Allah lah yang maha mengetahui bagaimana caranya. Nanti kalau kita terlalu detil-detilkan, lama-lama kita bingung sendiri. Sudah bingung, terus kemudian muncullah keraguan-raguan. Apa tinggalkan tempat itu, bikin kopi, minum kopi, apa. Pokoknya bagaimana caranya pikiran-pikiran seperti ini bisa dihilangkan. Jangan sengaja dicari. Kadang ada orang yang mencari hakikat, lalu datanglah berguru kepada orang tertentu. Ya, hakikatnya Allah itu bagaimana? Kemudian masuklah di dalam apa yang disebut sebagai tasawuf bercampur filsafat. Muncullah teori-teori seperti Nur Muhammad dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian muncullah pemahaman-pemahaman bahwa Allah dan alam ini sama saja. Ya, jadi ada unsur ketuhanan di dalam alam ini. Demikian juga ada unsur alam di dalam zatnya Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Pembahasan hendaklah, ya, kita berhenti. Ya, berhenti. Kenapa? Karena ini berbahaya. Wa akhraja Muslimun, ya, Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis, ya. La yazalun nas yas'aluna hatta yuqal hadzallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah. Ya. Manusia ini tidak pernah berhenti, ya, bertanya ini, bertanya itu. Bahkan ada yang menanyakan, ini Allah yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan Allah?
Faman wajada min dzalik, jika hal seperti itu terjadi kepada seseorang, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah. Jadi dia harus berhenti, hentikan itu, lalu kemudian tegaskan kembali di dalam hatimu, amantu billah, ya, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Baik, hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Inilah 4 poin-poin penting yang dijelaskan di dalam hadis yang ke-30. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-31. Temanya adalah hakikatuz zuhdi wa thamaratuhu, tentang zuhud, ya, dan manfaatnya, ya, untuk jiwa seseorang. Sampai di sinilah pertemuan kita subuh hari ini. Mudah-mudahan majelis kita ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.